Indonesia memiliki total panjang jalan nasional 47.017 km dengan tanggung jawab yang besar dalam membangun konektivitas antar wilayah seperti jalan perbatasan, jalan Trans Papua, jembatan gantung, tol Trans Jawa, dan masih banyak lagi. Tentunya ada seorang pimpinan yang berdedikasi dan inovatif. Saya Martina Piranti yang akan menemani Sobat Bina Marga berbincang dengan narasumber kita kali ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok pimpinan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Nah, Sobat Bina Marga, karena episode kali ini sungguh spesial, saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh seorang co-host yang juga istimewa. Salah satu Serikandi Bina Marga, yaitu Ibu Wida Nurfaida STMT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten. Halo, apa kabar Bu Wida? Apa kabar Mbak Tina? Sehat Ibu, sehat Alhamdulillah Ibu. sehat. Terima kasih ya Bu sudah berkenan menemani saya di acara Bincang Jalan dan Jembatan episode kali ini Bu. Sama-sama Mbak Tina. Saya juga terima kasih sudah diundang di podcastnya Bidang Jalan dan Jembatan untuk episode spesial kali ini. Iya Bu Wida, Ibu kita akan berbincang dengan sosok penting nih Bu di balik pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Dan beliau baru saja mendapat penghargaan ASN 2021 untuk kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan. Iya betul Ibu. Gimana sebelum kita perkenalkan ke Sobat Bina Marga, kita pantun dulu ya Bu. Boleh Mbak Tina. Oke. Silakan. Jalan-jalan beli kacang di Senayan. Selamat datang di Bincang Jalan dan Jembatan. Nah, saya nggak mau kalah nih sama Mbak Tina. Saya Apa juga tuh, punya Bu? pantun. Ke Blitar ngecek jembatan. Apa kabar? Bapak Heidi Rahadian. Halo Bapak. Selamat pagi. Salam sehat untuk semua sobat-sobat Bina Marga Selamat pagi di seluruh Bapak. Indonesia. Selamat pagi Bapak. Bu Wida, kita kenalin dulu lagi yuk ke Sobat Bina Marga secara resminya nih ya Bu Oke, Wida. silakan Mbak Tina. Kita perkenalkan lagi ya Sobat Bina Marga, narasumber untuk hari ini, Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Bapak Dr. Insinyur Heidi Rahadian, MSc. Bapak gimana kabarnya nih Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Bapak Sobat Bina Marga mau tanya banyak hal nih Pak lewat podcast kita Bu Wida. Betul Mbak Tina. Pasti banyak yang penasaran sosok Direktur Jenderal Bina Marga seperti apa sih kesehariannya, atau di kantor juga seperti apa gitu Bu Betul Wida. Mbak Tina. Iya Bapak, kita mau tanya-tanya boleh ya Pak? Silakan. Oke Bapak. Pak kan kemarin itu baru saja memenangkan penghargaan ASN Terbaik 2021 ya Pak. Sobat Bina Marga, anugerah ASN ini adalah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB untuk mencari ASN terbaik di berbagai kategori. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang kompetisi tersebut? Ya, jadi ini setiap tahun memang Kemen Pan-RB itu mengadakan kompetisi ya untuk memilih, biasanya itu 3 terbaik yang dipilih itu dari berbagai kategori. Ya, ada future leaders, ada PNS inspiratif, ada untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, dan mulai tahun ini memang ada kategori baru yaitu untuk pejabat pimpinan tinggi madya. Jadi ini bukan terbaik tapi 3 terbaik yang dipilih itu. Oh, 3 terbaik ya Pak. Kategori baru ya Pak? Iya berarti gitu. ya, Pak. Jadi selain saya itu ada Bapak Sekjen Kementerian Keuangan dan juga Bapak Dirjen dari Lingkungan Hidup. Iya, tapi ikut bangga ya Mbak Tina kita ya. Bangga banget Bu Ida, bangga banget. Kalau itu Pak berarti ada inovasi-inovasi yang ditampilkan di acara tersebut? Ya, kalau tentu saja yang dinilai salah satunya inovasi, yang lainnya leadership ya. Kalau institusi seperti Bina Marga ini tantangannya kan banyak. Jadi sebenarnya kalau inovasi Bina Marga pasti gudangnya lah. Tapi karena saya sebagai pimpinan tentu saya harus melihatnya dari helikopter view ya inovasinya. Jadi
yang terkait bagaimana kita selalu melakukan perbaikan bisnis proses ya, dan kita identifikasi itu ada 7 bisnis proses yang perlu masing-masing bisnis proses itu kita improve gitu ya. Jadi kira-kira di improvement di bisnis proses Bina Marga. Oh, baik begitu Ibu. Seperti apa ya Pak inovasinya mungkin? Ya, yang pertama bisnis proses kan kita mulai dari tahap planning ya, perencanaan umum. Nah, tentu saja ini banyak hal-hal yang masih harus kita bangun. Jadi pendekatan pertama adalah bahwa kita harus membuat master plan jalan, ya, yang terkait langsung dengan rencana tata ruang wilayahnya. Ya. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi beberapa sudah kita susun, misalnya master plan jalan tol sepanjang 18.000 km. Kemudian juga master plan jalan-jalan perkotaan di beberapa kota, ya. Dan kedepannya itu memang itu harus di setiap provinsi ada master plan-nya, dan seharusnya kedepannya malah master plan ini bukan hanya jaringan jalan nasional, tapi juga jaringan jalan nasional sampai ke daerah, sehingga kita menjamin bahwa aksesibilitas, mobilitas, ya, konektivitas itu cukup kompetitif ya. Itu yang pertama. Yang kedua di level programming ya. Jadi penting sekali bahwa karena anggaran kita terbatas, jadi program kita harus tepat sasaran ya, yang memiliki leveraging yang tinggi ya. Dan ini kita memanfaatkan asset management tools ya, seperti IRMS ya, dulu pakai RAM, sekarang kita pindah menggunakan agile, dan di dalamnya modeling di dalamnya itu kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya berbasis data ya. Jadi itu sebabnya kita memanfaatkan pendekatan-pendekatan big data ya. Dan kita sudah punya untuk pavement management system, sudah ada bridge management system, sudah kita kembangkan juga slope management system ya. Dan nanti ini diintegrasikan, karena sebenarnya di level Direktorat Jenderal ya, kalau kita dapat uang 100, kita harus memastikan bahwa 100 itu terdistribusi secara efektif ya, secara tepat sasaran, sehingga target-target transfer kita bisa tercapai ya. Itu di level program. Kemudian berikutnya adalah di level desain ya. Desain ini ada beberapa pendekatan penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai life cycle cost analysis ya. Jadi kita tidak ingin membangun infrastruktur jalan itu yang murah tapi kemudian maintenance-nya tinggi. Tapi kita ingin membangun ya, menginvestasi yang cukup sehingga biaya tahunannya secara keseluruhan paling minimal ya. Dan ini kita harapkan kita bisa menekan apa yang kita sebut biaya tahunan pemeliharaan yang selama ini kita dikritik oleh banyak pihak termasuk oleh Bank Dunia sebagai cukup tinggi. Cukup tinggi ya, betul. Dan ini kita sudah mengeluarkan sekarang apa yang disebut pavement design manual ya, dengan pendekatan-pendekatan itu tadi. Dan yang kedua pendekatannya adalah pendekatan strong base approach. Ini diadopsi juga di pavement design manual kita. Strong base approach itu apa? Artinya adalah kita membangun bawah itu harus kuat. Jadi design life-nya harus lebih tinggi. Sehingga kalau ada terjadi keruntuhan, kerusakan itu dimulai dari atas, bukan dimulai dari bawah. Karena kalau dimulai dari atas kita cukup perbaiki atasnya. Kalau dimulai dari bawah kita harus bongkar. Jadi itu kita akan menekan biaya maintenance ya, dan biaya repair. Kemudian di delivery system ya, kita lihat bahwa delivery system kita itu dinamis sekali, situasinya berbeda. Umpamanya di jalan perbatasan kita kerjasama dengan SENI, jadi kita tidak melakukan pelelangan ya, membuka hutan dan sebagainya, termasuk juga di Kalimantan, di Papua ya. Kemudian di yang biasa mungkin kita melakukan delivery system dengan tradisional, design, bid and build.
Tapi ada beberapa ruas yang pendekatannya long segment. Ya, jadi itu memang tidak bisa kita semua daerah long segment karena situasinya berbeda-beda. Tapi juga kita menggunakan swaklola kalau ada kemampuan-kemampuan, kondisi-kondisi lapangan yang melihat bahwa swaklola lebih praktis, lebih efektif untuk dilakukan. Ya. Nah, pada level yang lebih tinggi bahkan kita sifatnya delivery system itu adalah performance based. Misalnya kita lakukan di availability payment di Sumatera. Kemudian juga misalnya di tol itu basisnya adalah performance based. Itu dari segi delivery system. Kemudian dari financing ya, financing kita tol udah biasa, kita KPBU, kita manfaatkan KPBU ini ya. Dan kita termasuk pionir di menerapkan availability payment ya. Jadi kita sudah ada 2 project availability payment. Kemudian kemarin kita tanda tangani yang ketiga yang akan berjalan ya, yang pembangunan penggantian jembatan Kalender Hamilton, dan kita juga akan gunakan AP untuk mentuntaskan Jayapura Wamena ya. Jadi itu ada dari financing juga kita tahu bahwa anggaran kita terbatas, jadi kita harus ada upaya-upaya bagaimana kita menyiasati kekurangan financing itu. Kemudian dari desain, financing, delivery system, kemudian kita ke construction ya. Construction kita bagaimana sekarang adalah teman-teman itu bisa tertib administrasi dan tertib teknis ya. Di sana kita sistemnya sudah ada, quality assurance ya. Tapi nanti kita akan perkuat dan technical audit ya. Kita memperkuat sehingga kalau tidak lolos technical audit itu tidak dibayar. Itu pernah kita dulu laksanakan secara sukses pada suatu project yang disebut NRIP ya. Dan itu sangat bagus sekali ya. Tapi sekarang ini kita akan coba untuk menerapkan itu di project-project APBN dan loan lainnya. Itu dari segi construction ya, bagaimana kita meningkatkan tertib teknis dan tertib administrasi. Jadi quality ini saya kira menjadi isu yang sangat penting. Kemarin amanat Pak Presiden pada Hari Bakti PUPR juga menekankan kita harus bisa membangun infrastruktur yang lebih bagus kualitasnya dan lebih smart. Ini saya harapkan para sobat Bina Marga memahami betul ya pesan Presiden ini. Ya tentu ada maksud penting di situ ya, bahwa kita harus mulai memperhatikan quality, yaitu tantangan kita ya. Karena dengan quality yang terpenuhi kita akan bisa menekan biaya maintenance, kita juga bisa menekan keluhan-keluhan publik. Jadi banyak hal masalah yang bersumber dari kualitas. Jadi kualitas sekarang ini adalah is emas ya, pesan Pak Menteri kan begitu ya. Jadi ini mohon menjadi concern kita semua, perhatian kita semua, bagaimana kita betul-betul mulai belajar menumbuhkan budaya disiplin terhadap pemenuhan aspek-aspek teknis dan spesifikasi teknis. Ini dari segi quality ya Pak. Ya, construction tugas kita adalah quality ya. Kita ini sekarang mencoba mengintroduksi penggunaan teknologi-teknologi yang relatif advance untuk construction ya. Misalnya kita dorong BUMN sekarang untuk dan sudah membeli peralatan yang dimana dia grading pavementnya itu bisa otomatis dengan bantuan satelit dan sebagainya. Ya, nah kita nanti akan mendorong juga bagaimana kita cek kepadatan ya. Bisa otomatis di bawah. Tapi tahap pertama kita di pavement dulu. Itu di segi construction. Kemudian dari segi maintenance ya. Maintenance intinya adalah pertama maintenance itu adalah harus preventive approach ya. Jadi preventif responsif ya. Preventif itu artinya apa? Artinya kita harus mencegah, bukan menunggu kerusakan itu terjadi. Begitu ada retak, kita lakukan slurry seal. Pada beberapa teman-teman ini saya lihat sudah berjalan, tapi di banyak hal masih menunggu lubangnya besar baru ditangani. Dan ini pertama membahayakan keselamatan, dan yang kedua adalah ini juga biayanya akan sangat besar.
Jadi salah satu upaya kita untuk menekan maintenance cost adalah dengan pendekatan preventif, responsif, bukan reaktif. Kalau sudah rusak baru ini. Dan kita sekarang sudah keluarkan berbagai spesifikasi teknologi preventif ya, yang tinggal teman-teman menggunakan kecerdasannya yang bertugas di lapangan untuk mana yang akan digunakan. Itu kita di level maintenance. Kemudian di level operation kita saat ini berusaha, ini tantangan besar kita ya, mendisiplinkan penggunaan jalan. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai kontrol akses. Ya, jalan-jalan arteri kita sejauh ini tidak banyak yang tidak berfungsi sebagai jalan arteri karena adanya akses-akses yang tanpa izin ya, sehingga itu di luar kontrol ya. Nah, kita dalam RUU yang mungkin Kamis nanti akan dibahas di rapat paripurna, kita sudah buat landasan hukum untuk penyidik pegawai negeri sipil untuk Bina Marga. Ini kita harapkan bisa memperkuat kita mengenai operation. Ya, penegakan hukum di sepanjang koridor ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. Nanti setelah ini tentu kita harus siapkan staf-staf kita untuk siapa yang kompeten untuk menjadi PPNS ini. Nah, yang kedua adalah masalah klasik kita yaitu odol ya. Odol ini memang sangat melibatkan banyak pihak ya. Dan ini leadingnya di teman-teman di Kementerian Perhubungan, terutama Perhubungan Darat. Dan kita sudah bikin statement, Pak Menteri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, untuk mulai menerapkan disiplin ya, penegakan hukum terhadap odol ini di tahun 2023 ya. Ini semoga upaya ini upaya yang kesekian kali ya. Dan semoga ini sekarang ini bisa kita cukup berhasil ya, karena odol ini berdampak pada biaya penyelenggaraan yang lebih tinggi dan juga berdampak pada keselamatan. Jadi itu keseluruhan saya kira improvement business process ya, yang melalui kesempatan ini juga saya ingin menekankan kembali pada teman-teman ya. Ini yang sudah sering kita lakukan tapi masih belum cukup merata di seluruh Indonesia. Kita harapkan ini 7 perbaikan bisnis proses ini untuk lebih diintensifkan lagi. Ya. Nah, ini jadi saya mau bertanya juga nih Pak. Mungkin Sobat Bina Marga juga mau bertanya sedikit flashback. Ya. Awal mula karir Bapak di Kementerian PUPR itu seperti apa ya Pak? Bisa dijelaskan? Dulunya gimana sih Pak sampai waktu Bapak pertama kali masuk di Kementerian PUPR? Ya. Oke, jadi gini, saya dulu masuk PUPR itu sebenarnya dalam dulu tuh ada yang namanya program STJR soalnya saya kerja di swasta, kemudian kayaknya kerja itu kok nggak rutin sekali ya. Boring ya Pak? Boring gitu, jadi saya tuh kayaknya mendingan cari tantangan sekolah kan gitu kan. Sekolah itu dulu ada PU itu buka STJR gitu kan. STJR itu. Kemudian saya ikut masuk. Kemudian pada saat yang bersamaan PU itu buka. Bina Marga itu buka itu ya. Itu untuk khusus program namanya Impres Peningkatan Jalan Kabupaten. Jadi jalannya panjang itu. Jadi itu angkatan-angkatan itu Pak Direktur Observasi ya, Pak Cahyadi juga sama Pak Bagiono gitu. Itu waktu itu karena ada program IPJK kan gitu kan. Nah, saya sambil sekolah akhirnya diizinkan tuh untuk ikut testing masuk gitu kan ya, kadang sekolah, kadang ikut kegiatan dulunya ada bela negara untuk masuk tuh agak panjang ini ceritanya. Nah, kemudian setelah itu kebetulan di Bina Marga itu waktu itu ada program sandwich. Jadi S2-nya itu di STJR itu ada yang keluar negeri. Karena saya waktu itu statusnya CPNS, jadi dianggap pegawai Bina Marga gitu. Jadi ikut. Oh bisa ya Pak? Iya, teman-teman saya itu senior semua tuh Pak Suhardi, Direktur Bintek, Pak Ruli, Pak Tahir ya. Dulu di Bina Marga Jabar gitu. Nah, dilala setelah saya selesai S2, itu ada dana sisa untuk 2 tahun. Mau dipakai enggak?
untuk S3, waduh 2 tahun kan berat kan, berarti setahun kan saya harus cari duit sendiri kan. Saya ngadep profesor saya, sebelum itu saya punya dana 2 tahun. Akhirnya setahunnya lagi itu profesor saya yang bayarin tuition fee-nya dan kehidupannya saya kerja sama dia. Jadi saya tuh kerja bantu dia research ke Malaysia gitu kan, ke mana gitu. Nah itulah cerita kemudian sekolah. Nah kembali karena statusnya IPJK, saya tuh dapat surat tugasnya di Kabupaten Bandung di Soreang gitu. Jadi saya masuk dinas Bina Marga Kabupaten gitu kan. Bupatinya itu wah kok ada dokter di kabupaten kan, ya, bupatinya bingung, kamu pindah ke Bapeda. Terus saya jadi kabid di Bapeda tuh kan, setahun di sana tuh jadi kabid di Bapeda ya kan. Nah terus saya dipanggil sama Pak Patana waktu itu. Pak Patana itu Kapus Jatan. Kamu ngapain di kabupaten? Udah pindah ke sini bantu saya. Hanya saya pindah ke Pusjatan kan gitu kan. Pusjatan lama ya. Nah pada waktu Pak Menteri jadi Kepala Badan Litbang, saya lagi santai-santai di rumah, ditelepon beliau, baru itu jadi Kepala Litbang. Itu kamu ngapain di rumah aja, itu ada jembatan mau rubuh. Waduh, siapa ini? Ternyata Pak Basuki kan. Saya pergilah ke sana kan, ke mana? Ke daerah Pekalongan tuh ya, bantu-bantu sebagai Pusjatan gitu kan. Jadi beliau itu emang dari awal sangat care itu Pak Menteri itu. Nah terus tak lama kemudian itu ada masalah di Cipularang kan. Ada masalah di Cipularang. Pak Menteri diminta, Pak Basuki sebagai Kaba diminta Pak Menteri untuk bereskan itu. Nah saya tuh jadi beliau lah ketuanya Pak Basuki itu. Saya ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Jadi kita beresin itu ya. Cipularang. Nah, setelah Cipularang selesai ada masalah Porong. Jadi saya Pak Ari itu diajak juga sama Pak Basuki bantu beliau di sana baik ketua timnya. Nah selesai Porong kemudian saya dipindah ke Bina Marga dari Pusjatan. Bina Marga waktu Kasubdit standar kalau tidak salah ya. Nah, kemudian saya mulailah perjalanan saya keliling-keliling di Bina Marga nih. Sekitar tahun berapa tuh Pak masuk Bina Marganya berarti Pak? Masuk Bina Marga. Tapi rasanya begini, sorry saya lupa ya. Tahun 2000 itu. Jadi ada cerita sebelumnya. Jadi sebelum saya sebelum Pak Basuki itu saya sempat bubar dulu ya. PU itu bubar jadi Kim Bangwil dan Kim Praswil. Sebelumnya Kim Praswil ya. Kim Praswil kemudian Kementerian Negara ya. Nah saya itu termasuk yang kena itu arus perubahan itu. Saya masuk Kementerian Negara dulu ada namanya badan apa gitu. Badan pelaksana apa. Saya ditarik Pak Patana ke situ. Jadi lucu jabatan saya itu Kasubdit Mutu Air SDA gitu kan. Wah kok jadi saya Kasubdit Mutu SDA ya Pak Patana pengennya begitu ya sudah. Saya ikut. Kemudian begitu bubar jadi Kim Praswil saya ditarik Pak Gandhi. Jadi kabid di Puskim. Jadi saya pernah kerja di Kecipta Karyaan itu sekitar setahun itu. Oh gitu ya Pak. Jadi pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi di Puskim. Pak Kapusnya waktu itu Pak Aim kan. Nah Bu Anita tuh pernah jadi kasih saya dulu. Oh gitu. Jadi tapi memang beliau udah tinggi. Jadi saya golongannya di bawah, beliau udah tinggi gitu kan. Tapi sempat saya jadi kasih saya Bu Anita itu kan. Jadi hidup tuh memang begitu. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Ya itu normal aja. Nah setelah itu kemudian baru balik lagi ke Pusjatan. Nah itu tadi baru terus ketemu Pak Basuki. Porong, kemudian pindah ke Bina Marga, Kasubdit PSP. Kemudian Kasubdit Teknik Jalan ya. Teknik Jalan ya. Jalan, kemudian baru ke Balai di Jawa Timur. Nah saya lagi Pak Balai Jawa Timur, Pak Basuki jadi menteri. Jadi saya ketemu lagi di Jawa Tengah gitu. Jadi nanti pindah aja ke Jakarta ya kita siap aja kan. Jakarta jadi direktur jembatan dulu itu. Jembatan ya Pak? Iya direktur jembatan gitu kan. Jadi direktur jembatan, kemudian jadi direktur preservasi, direktur bebas hambatan. Kemudian jadi lengkap Mbak Tina. Iya. Bina Marganya pun kompetensinya ya, jadi memang sudah saya ini traveler gitu, jadi penjelajah. Semua pernah ya Pak di semua bidang, di semua tempat itu semua pernah jadi merasakan. Jadi kalian kompetensinya udah pas lah ya kalau jadi Dirjen Bina Marga. Betul Bu Wida. Secara karir ya Pak, Bapak kan sudah di puncak nih ya Pak ya, Direktur Jenderal Bina Marga.
Masih ada nggak sih Pak harapan atau cita-cita Bapak yang belum tercapai nih Pak? Jadi begini, Bu Martina ya. Jadi jabatan itu instrumen bukan tujuan, ya. Karena ujung-ujungnya kan kita itu harus berbuat kebaikan. Iya betul. Jadi jabatan itu harus dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Jadi bukan tujuan. Jabatan apapun, mau jabatan rendah, jabatan tinggi gitu kan. Kalau jabatan tinggi artinya kita dituntut kebaikan yang lebih banyak lagi, itu malah yang berat kan gitu kan, karena resourcesnya lebih besar. Kalau kita kemudian kurang berbuat kebaikan ya malah jadi jabatannya tidak manfaat kan, Tidak gitu. amanah Ya. gitu ya Pak. Jadi sebenarnya tujuan yang utama dicapai itu bukan jabatannya tapi kebaikannya. Jadi kita harus membuat sesuatu lebih baik ya, memberikan kebaikan bagi banyak orang gitu. Jadi kalau target jabatan ya jabatan itu takdir ya. Jadi tapi yang misi kita adalah kebaikannya. Jadi berbuat kebaikannya. Apa yang kita lakukan itu ya, Ya, Pak saat ya. menjabat. Artinya kalau kita pada level tertentu berbuat kebaikan dan memadai, ya mungkin nanti dikasih ini kamu yang segini ya gitu kan, ya kan kayak begitu. Jadi persepsi kita bukan tujuan. Jabatan itu adalah instrumen untuk melakukan misi sebanyak mungkin berbuat baik ya dalam berbagai dimensinya ya. Itu mungkin. Ya, jadi dengan kata lain tadi sudah tercapai lah ya, karena jabatan itu hanya sebagai instrumen. Iya. Ya, Pak. Mungkin ada sedikit yang Sobat Bina Marga belum ketahui ya Pak. Jadi Pak Edi ini selain di samping sebagai Dirjen Bina Marga, Bapak ini ternyata juga sebagai Ketua Dewan Pembina Bike to Work. Benar ya Pak? Ini saya baru tahu kemarin itu. Tapi rasanya dulu emang pernah dikontak gitu ya, saya sebagai pembina karena saya juga senang bersepeda ya. dalam arti fun bike ya. Walaupun memang, untuk bike to work memang saya pernah berniat tapi dilarang sama siapa waktu itu ya. Katanya nggak pantas Dirjen Bina Marga kantor naik sepeda. Waduh. Demi keselamatan mungkin Pak. jadi Bapak ikut komunitas karena memang Bapak hobi sepeda, Hobi jadi ya, ya Pak. Pak. Ya, karena memang Ya. hobi ya. Bapak kita mau bicara tentang Hari Jalan nih Pak. Ya. Mungkin Sobat Bina Marga baru tahu nih, baru tahun ini ada Hari Jalan ya Pak, yang Ya. pertama kali. Bisa diceritakan Pak latar belakang atau sejarah terciptanya Hari Jalan seperti apa sih Pak? Dan kenapa dipilih tanggal 20 Ya, Desember itu Pak? mungkin yang perlu teman-teman. Ya, Sobat jadi Bina dulu Marga. itu begini ceritanya. Waktu saya jadi Kasubdit Teknik Jalan kalau nggak salah Pak. Pada waktu itu Pak Dirjennya Pak Joko Muryanto ya. Beliau itu ngobrol-ngobrol ya, saya lupa momen pastinya. Tapi kira-kira kok yang lain ada Hari Habitat, Hari ya Air. ada Hari Air. Kok kita nggak punya Hari Jalan ya? Nah, kemudian saya berinisiatif mengundang sejarawan dari UI ya, saya lupa namanya, masih muda waktu itu. Sejarawannya itu masih muda sekali. Untuk mengkaji gimana sih, ada yang masih muda dan ada yang sudah senior juga, mengkaji gimana sih riwayat pembangunan jalan di Indonesia itu kan. Nah dari situ kita paham bahwa dulu itu memang kita ada koneksi ya antar pusat-pusat kegiatan di Nusantara ini ya. Misalnya ya dulu yang namanya di Jawa Barat itu ya pusat kegiatannya kan ada 2 yang besar itu. Di Bogor dan di sekitar Tasik Ciamis ya, Galuh. Nah jalurnya itu ternyata ke utara tuh, karena kan kesininya kan hutan kan. Jadi jalur utamanya tuh ke utara itu, ke mana? Ke arah Purwakarta, terus nyusuri Pantura ya ke arah Cirebon, baru turun ke situ gitu. Jadi kalau ini kan jalur pendaki gunung nih kalau yang lewat puncak itu. Nah kemudian pada waktu Dendels dulu masuk ya ke kita. Jadi Dendels ini kan memang bukan atas nama kerajaan Belanda. Dendels itu adalah orang Belanda tapi atas nama kerajaan Perancis. Karena dulu Belanda dijajah oleh Perancis zaman Napoleon. Dan Dendels ini adalah seorang yang sangat pengagum berat Napoleon ya. Jadi betul-betul Napoleonalis sejati ya. Napoleonis sejati. Ya, dan
Apa yang dilakukan oleh Napoleon yang dilihat oleh Daendels adalah bagaimana pada awal-awalnya Napoleon itu sangat berjaya dalam peperangan adalah karena dia membangun jalan yang banyak di Perancis itu. Jadi kalau kita lihat ke Paris, jaringan jalannya bisa lihat sekarang seperti nggak teratur kan. Paris itu kan mana ada. Dan itu Daendels melihatnya bahwa jalan ini ya baik itu untuk kuda maupun untuk pedati atau sangat penting sekali untuk dari segi militer pertahanan, sehingga kemudian menirunya dan untuk mempertahankan Jawa ya kemudian beliau menginisiasi pembangunan Anyer Panerukan kan yang sangat legendaris dengan segala mitosnya ya. Dan saya juga belajar ternyata bahwa kerja paksa itu pada zaman Daendels ternyata nggak benar. Oh ya. gitu ya Pak? Ya, jadi dari sejarawan UI itu. Jadi beliau punya bukti-buktinya nih bahwa itu sudah ada dekret beliau ya bahwa per hari itu dibayar berapa ya dan bahkan beda-beda. Umpamanya ada jalan datar dibayarnya itu lebih rendah dibanding yang puncak namanya karena medannya lebih berat ya. Lalu kami juga bertanya loh kenapa Daendels itu dibayangkan sangat kejam walaupun penjajah itu nggak ada yang baik ya penjajahan itu. Tapi Daendels itu itu karena black campaign dari musuh-musuh Daendels. Ya, jadi orang-orang VOC itu tidak suka Daendels pertama karena dia antek Prancis. Ya, bukan atas nama murni Belanda. Ya, bukan atas nama kerajaan Belanda. Yang kedua, VOC itu adalah punya kultur sangat korup. Dan ini dibuat habis oleh Daendels gitu kan. Itu kenapa Daendels kemudian menjadi citra yang jelek ya. Di black campaign gitu ya. Iya, jadi memang itu sejak dulu memang ada black campaign itu ya. Kalau sekarang sebutnya hoax kan gitu kan. Nah, itu tersambunglah jalan legendaris dan jalan legendaris itu adalah dari Jakarta tidak lewat Pantura, tapi Jakarta, Bogor, Bandung, Sumedang, Cirebon baru ke Pantura gitu kan. Jalan itu kan daerah berbahaya dari dulu dan mungkin sampai sekarang ya. Betul. Jalan yang tidak daerah yang tidak sangat friendly gitu. Nah, itu sebenarnya adalah momentum yang dulu kita lihat juga ya. Sebenarnya ada juga beberapa momentum umpamanya setelah merdeka itu kita ada pembangunan jalan Batavia Kebayoran ya pada tahun 49 itu zaman Republik nih. Ya, tapi memang itu impact-nya kan minor ya. Karena itu hanya sifatnya daerah Jakarta saja. Nah, kita kemudian mencari yang lebih, kan kita nggak pas lah rasanya kok cari momentum hari jalan NKRI, momennya kok momen Londo kan nggak pas gitu kan. Daendels gitu ya Pak. Jadi Daendels kita ingin mencari Jawa yang zamannya kemerdekaan dan memang yang sebanding dengan itu adalah Trans Jawa tol ya yang diresmikan nyambungnya sampai ke Surabaya Probolinggo itu adalah 20 Desember. Kenapa diresmikan oleh Pak Jokowi kan gitu kan. Itu sebabnya kemudian ini dampaknya besar karena apa? Karena konon menurut para ahli bisnis, ahli ekonomi, koridor Pantura itu berperan sampai 70% terhadap perekonomian Indonesia. 70% ya. Iya, jadi itu bukan hanya Jawa, tapi Indonesia. Itu sebabnya kalau kita dulu ada masalah di Pantura udah pasti babak belur lah, di media babak belur, di lapangan babak belur kan gitu kan. Dan pada waktu itu Pak Basuki waktu pertama jadi menteri, saya kepala Balai Jawa Tengah Jawa Timur yang juga nangani Pantura bertanya kan. Jadi solusi Pantura itu gimana kita memperbaikinya kan? Ya saja bisa sederhana, bangun tol Pak gitu kan. Karena kalau kita perbaiki di sana saja pas perbaikinya kita macet dan sebagainya. Jadi harus ada new alignment ya. Memang trafiknya tinggi juga ya Pak di sana. Trafiknya tinggi ya. Derajat importance-nya juga tinggi. Jadi memang harus ada nanti kalau tolnya udah bangun baru Panturanya kita bisa tata. Bisa dirapihkan ya Pak. Dan ini terbukti sekarang kita nggak punya major issues di Pantura ya. Di Pantura sampai ke Semarang. Tapi begitu Semarang Demak yang nggak ada tolnya, langsung ya ribut melulu. Nah, sekarang ini kita perbaiki macet di mana-mana, keluhan di mana-mana. Makanya kita pun sekarang pendekatannya sama. Jadi itu ceritanya. Dan itu tahun berapa dulu ya Pak Joko Mulyanto itu tidak
ya momentumnya nggak dapat lah. Baru dapat lagi kemarin begitu dikaji ulang lagi oleh teman-teman di lantai 5 ya, di Pak Rahman Arif waktu itu kaji ulang, menyusun kronologisnya lagi. Ya akhirnya kita putuskan ya, waktu itu saya putuskan udah ambil 20 Desember saya lapor Pak Menteri, Pak kita ingin punya hari jalan, dan menurut saya momennya adalah momen peresmian Trans Jawa oleh Presiden. Pak Basuki mendukung, Pak Menteri keluar Kepmennya, akhirnya kita punya hari jalan. Iya, betul, Ya, Pak. 20 Untuk Desember. pertama kalinya, Iya. Bu. Untuk Dan besok ini hari. sebenarnya yang kita inginkan ya, tentu kita harus ada maksud yang jelas kalau kenapa kita punya hari jalan Nah, itu itu yang adalah sebenarnya mau saya tanyakan, Pak. ya, Ada khususnya apa, Pak? Kenapa Bapak ingin ya, ada hari jalan? ya, pertama adalah kita ingin ada waktu khusus untuk melakukan refleksi, introspeksi Oh, ya. Mengenai apa yang sudah kita lakukan ya, kita juga ingin mendengar ya masukan-masukan. Jadi kita ada momentum lah untuk kita melakukan introspeksi terhadap apa yang kita lakukan untuk perbaikan ke depan. Jadi bukan hore-horenya yang penting itu, tapi juga adalah tindakan introspektif kita. Begitu hari jalan kita rehat sesaat ya, melihat apa yang sudah kita bangun, proyeksi ke depan seperti apa yang harus kita perbaiki. Jadi selalu ada continuous improvement dengan momentum ini kita harapkan. Itu mungkin Ya, Bu jadi Wida, ada momen Bu Martina. introspeksi ya dalam Iya, rangka betul, ya. khususnya dibuat hari jalan. Jadi memang keinginan untuk lebih baik lagi ya Bu Iya. ya ke depannya. Betul, Ya, Mbak Tina. secara kinerja ya Pak ya. Bapak kalau untuk tema tahun ini apa sih Pak untuk tema hari jalan tahun ini? Jadi temanya adalah mengelola jalan menyambung negeri. Jadi Bina Marga itu kan punya core bisnisnya itu adalah penyelenggaraan jalan ya. Dan penyelenggaraan jalan itu bukan hanya tugas Bina Marga. Ya, juga itu ada di sana tugasnya perhubungan darat dari segi untuk user manajemennya, traffic manajemennya, ada tugas Pemda, ada tugas Multi stakeholder lah ya, Pak ya ada dalam tugas hal ini. Pemda. Di situ ada juga tugas-tugas penegakan hukum. Ya, ada kepolisian di situ. Jadi memang ini jalan ini multi stakeholder ya. Jadi multidimensi masalahnya juga. Karena mencakup banyak pihak dan untuk masyarakat luas ya Pak ya. Ya, jadi jalan itu setiap hari digunakan orang. Iya, betul. Itu problemnya ya. Jadi kerasa jalan itu tambah bagus, tambah jelek, orang pasti merasakan. Ya, dan bahkan dengan tingkat fatality rate yang cukup tinggi di kita pun, ya jalan itu adalah ya harus diakui salah satu pembunuh massal di kita, dengan mungkin 20.000, 30.000 per tahun meninggal di jalanan kita ini. Jadi ini juga aspek yang keselamatan ini harus kita terus Jaga ya Pak, tingkatkan. ya, harus kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Jalan tol walaupun jalannya relatif lebih baik, tapi tetap aja kan kalau disiplin pengguna jalannya tidak memenuhi ya, menimbulkan korban juga. Itu saya kira downside ya yang harus kita tingkatkan. Jalan itu sangat penting untuk ekonomi, tapi juga secara fakta itu bisa menjadi tempatnya killing fields-nya pengguna jalan kalau tidak hati-hati. Iya betul Pak. Makanya itu jadi salah satu dorongan kita ya Pak di terutama di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk lebih baik lagi ya Pak. Iya, mungkin pertanyaan ke Bapak ya Pak terkait harapan Bapak nih, harapan Pak Dirjen, harapan Pak Hedi 10-15 tahun ke depan seperti apa ini harapan Bapak? Pertama begini, bahwa kita harus menyadari bahwa fungsi jalan itu adalah untuk bagian dari produksi ekonomi ya. Jadi bagian penting dari ekonomi itu adalah pembuluh darahnya sistem tubuh ekonomi itu adalah jalan ya. Dan jalan itu berpengaruh besar terhadap logistik cost ya. Kalau logistik cost itu rendah, artinya produk yang kita buat di sini itu kompetitif. Ya, jadi kita harus menyadari betul bahwa jalan itu fungsinya sangat vital, sangat penting untuk
kemakmuran ekonomi bangsa kita ini. Ya. Nah harapan saya ke depan bahwa sistem jaringan jalan kita itu kompetitif. Lebih kompetitif gitu Ya ya Pak? dibanding sistem jaringan jalan di negara lain. Ya. Faktor indikator kinerja kita itu yang utama adalah waktu tempuh ya. Waktu tempuh kita kan sekarang di level sekitar 2 jam per 100 km. Di Malaysia 1,5 jam per 100 km. Nah, ini tentu masih jauh. Jadi kalau kita merasa kita tidak ada saingan itu salah besar. Betul. Kita saingannya banyak ya. Kita tidak lebih baik dari Malaysia, dari Thailand ya. Dan perbedaannya gapnya masih cukup besar ya. Jadi itu yang saya kira ditekankan bahwa kita ini bersaing dengan negara lain ya untuk berkontribusi menekan logistik cost. Nah, logistik cost inilah yang harus kita turunkan ya karena 90% pergerakan barang dan orang itu adalah lewat jalan. Jadi ekonomi itu sign utamanya adalah pergerakan. Jadi kemarin begitu kita ada Covid, pergerakan berhenti, ekonomi berhenti semua. Betul Ya. sekali itu. Wisata, kalau orang nggak bisa jalan, nggak ada yang datang ke tempat wisata mati. Ya, pabrik kalau barang nggak bisa dipindahkan, pabriknya mati. Dan jalan 90% moda transportasinya itu menggunakan jalan. Jadi kita ini sangat penting. Jadi kalau ada lubang, jalan jelek itu dampaknya besar banget. Ini yang saya tekankan kepada teman-teman. Besar banget itu. Ya kita secara tidak langsung kalau kinerja jalan kita tidak bagus, kita ini membuat produk kita tidak kompetitif. Kalau produk kita tidak kompetitif, artinya membuat bangsa ini tidak bisa kaya. Jadi ini yang saya kira harus disadari oleh seluruh sobat ya Insan Bina Marga, betapa pentingnya peran kita ini memastikan ya dan mendorong terus meningkatkan daya saing jalan kita. Ya, sangat luar biasa sebenarnya perannya dan ini saya ingin betul-betul disadari oleh segenap insan Bina Marga, sobat Bina Marga dimanapun. Iya, mungkin sobat Bina Marga juga banyak tuh Pak di luar sana dengar kenapa sih harus bangun jalan gitu kan, lebih kenapa infrastruktur harus terus, karena kan memang dilihat pembangunan itu membutuhkan dana yang tinggi ya Pak. Jadi sobat Bina Marga sudah dapat jawabannya barusan dari Pak Dirjen Bina Marga ya Pak, betapa penting dan krusialnya jalan tersebut fungsinya karena ke ekonomi dan pendistribusian dan lain-lain ya Pak. Memang kita rasakan setiap hari ya Bu ya, bekerja, ke sekolah, anak-anak setiap hari butuh jalan yang memang bagus, nyaman dan aman ya Bu ya. Iya betul Mbak Tina. Baik Bapak, penjelasannya bagus sekali Pak. Teman-teman Sobat Bina Marga jadi banyak menerima informasi baru terutama tentang jalan dan hari jalan yang baru akan diadakan pertama kali di tahun ini. Bapak, kita masuk ke segmen berikutnya ya Bu Ida ya. Kita masuk ke segmen flashback. Iya Pak. Jadi Sobat Bina Marga dan juga Pak Hedi, kita akan lihat ke layar, akan ada beberapa foto. Silakan. Waduh. Di mana ini Pak? Tahu nggak Pak ini? Ingat nggak Pak di mana Pak? Oh iya, ini di tol Balikpapan Samarinda. Jadi ini ibu ini. Yang mana Pak? Ini yang ibu jaket yang orange. Di depan ini, yang ibu yang di depan ini. Iya, jaket orange. Iya. Itu punya lahan di situ tapi diklaim juga oleh pihak lain. Jadi kita dulu datangi ini ingin mendengar gitu kan. Ya alhamdulillah sih walaupun sekarang belum selesai masalahnya ya masih rame. Tapi ibu ini bisa memahami bahwa prosesnya sudah masuk ke pengadilan sehingga jalannya bisa kita buka. Wah luar biasa Bapak, tantangannya sampai harus bertemu protes masyarakat juga ya Pak. Ya. Mungkin selanjutnya Mbak Tina. Iya, foto yang kedua ya Pak, silakan. Nah, iya Pak. Ini di mana nih Pak? di mana ini Bapak? Di Makassar kayaknya ya. Iya, Di seperti tempat Pak Insal ini. Iya betul, ada Pak Insal. Ini di kantor balai ya Pak Iya, ya di kantor sepertinya. balai karena ingin memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan ya. Jadi kita lihat ininya apa, arsip-arsip apa. Jadi semuanya dokumen itu harus dokumen yang hidup, ya artinya akan diproses, dan dokumen yang nggak pernah akan diproses kita taruh aja di meja itu kan jadi tidak sehat ya. Dan juga jarak, sekat kita cek.
Iya betul Pak, karena eranya pandemi ya Bu Ida ya. zaman Iya, COVID. betul. Lihat sekali, Mbak Tina. prokesnya, betul-betul. Foto yang berikutnya nih Pak. Nah ini foto baru nih Bu, sepertinya nih Masih Bu. baru ini sepertinya ya Pak. Ini waktu kemarin ini nih. ASN ini ya. Yang ASN dan 2021 Kemarin itu ya ya Pak, pada kompetisi ASN Iya, 2021. Oh iya, jadi ini Iya. Bapak menayangkan. ya, menayangkan itunya, presentasinya. Oh oke, di depan juri berarti ini ya Pak ya. Kelihatan meyakinkan ya Bu ya. Wah, makanya terpilih. Menang ya. Makanya menang. Ya betul. Selanjutnya Mbak Tina. Ini yang terakhir, ada foto yang terakhir nih Pak. Nah itu ada saya masih Pak. ada. Nah ini foto baru juga nih ya Bu ya. Iya betul, Iya, ada itu. saya itu Pak. Ini fotonya di Di mana mana nih ya Pak? Pak? Kira-kira Bapak ingat apa enggak? Tempat Bu Ida ini. Oh iya, di balai, di kantor balai ya Bu ya. Balai, iya. Betul, Kantor kantor balai. balai. Jadi kita sudah selesai bersepeda 107 km. Luar biasa itu Pak. Ya. Sebagai salah satu juga hari jalan ya, salah satu iya, yang dilaksanakan dalam rangkaiannya. rangkaian pelaksanaan hari jalan. jalan dan juga hari bakti PUPR. Iya, kelihatan sehat-sehat semua kan, masih ceria setelah. Iya sehat karena Panjang. habis diberi sop ikan oleh Bu Ida. Oh gitu ya. Bapak luar biasa lah, 107 kilo. 107 kilo ya Bu ya. Betul Mbak Oh panjang Tina, luar sekali. biasa. Oh iya, pantasan sehat Bu. Nah ini ada satu lagi ternyata foto terakhir nih Pak. Waduh, ini di Ini Glasgow di mana ya di Pak? Glasgow. Ibu, Ada yang bisa tebak ya? Iya. Kira-kira Sobat Bina Marga yang mana Pak? Pak Hedi yang mana ya kira-kira ya? Bu Dulu Ida yang aku mana sangat Bu? kurus ya. Iya, kalau sepertinya paling depan sebelah kiri ya Pak, betul. Iya. Oh iya betul. Di belakang saya itu almarhum Pak Muhyan Yunan, Kepala Dinas Bina Marga Aceh. Oh, ini Kemudian- acara apa ya Pak? Sekolah. Oh sekolah. Oh, Ada siapa lagi Pak kalau di foto? Ini Ingat itu, nggak Pak? Pak Taufik ya, Pak Ketua LPJK itu yang tengah. Pak Taufik. Oh iya betul Pak. Pak Wijoyono, yang depan itu Pak Adam, pensiun. Dulu terakhir di Jawa Timur. Kemudian kanannya Pak Adam itu Pak Sarkowi. Iya, Hmm. di belakang samping Pak Taufik ya Ya. Pak. Sebelah kanan Pak Sarkowi itu Pak Ateng dulu di Jawa Tengah. Agak Kemudian- kepotong sedikit Kemudian di fotonya. belakang itu, di belakang Pak Sarkowi Pak Tranggono. Pak Tranggono yang Itu di belakang Pak Sarkowi. yang kumisan itu ya Pak. Ya, Yang paling kanan Oh. belakang ya. tuh Oke. sebelahnya Pak Irfan. Oke. Sebelahnya lagi yang perempuan Bu Tukfah, istrinya Pak Tranggono. Nah di belakang Pak Furkon itu Pak Ki Agus Arsad, Oh iya, betul Pak. Pak Asep ya. Kemudian di belakang almarhum Pak Edi Sunaryo, Kesejahteraan. Oh Banyak iya yang itu Pak Edi almarhum ya. Sunario ya Pak. Pak Muhyan. Nah di belakang Bapak sebelah kiri. Pak Muhyan, Oh Pak Muhyan. almarhum. Almarhum. Kepala Dinas Bina Marga Aceh terakhir. Tahun berapa nih Pak kira-kira Pak? Masih muda yang pasti ya Pak. Bapak di sini masih muda. 1991 mungkin ya. Nah, 91 ya. Udah lahir belum Mbak 92 Tina? lah. Udah dong. Oh udah Ibu. ya. Udah lahir ya? Udah Oh, Ibu. ya, oke. Udah Pak. 94 ya. 39. Iya. Masih muda sekali Pak. Iya Pak. Masa? Iya masih muda Pak. Yang pasti kurus. Masih kurus. Masih kontak-kontakan nggak Pak dengan yang lain? Oh iya, Rata-rata masih ya Iya. Pak. Masih. Pak Taufik kan masih aktif ya. Iya iya LPJK. betul. Pak Tranggono baru ketemu kemarin ya Pak. Pak Tanggono Sama baru ketemu istrinya kemarin, juga. Iya, sama istrinya. Iya. Memori-memori dulu ya Bu ya. Seru ya kalau diingat-ingat lagi fotonya. Bapak Betul. kayaknya lama loh ngeliatin foto ini loh. Iya, udah lama banget. Pangling saya lihat saya. Wah, Iya. itu siapa ya? Hampir tidak mengenali ya Hampir Pak. tidak mengenali. Saya pertama kali lihat juga tidak Oh terlalu. gini toh Pak Hedi Iya. gitu ya. Iya. Kayak Bapak- rock and roll punkers ya. Oh, Jadi kelihatan masa mudanya rocker Mbak. Oh, iya. Tina. Bapak, kita masuk ke segmen berikutnya nih Iya, ya Pak siap. ya. Sobat Bina Marga, kita masuk ke segmen berikutnya yang gak kalah serunya, yaitu yuk tanya Pak Dirjen yuk. Oke Bapak, kita mau ada beberapa penanya dari rekan-rekan yang ada di Direktorat Jenderal Iya. Bina Marga. Nanti kita show di video ya. Silakan. Nah ini yang pertama Selamat Pak. pagi Pak Dirjen, saya Yohanes Dolak dari BPJS Sultra. Dalam rangka Hari Jalan tahun 2021 yang mengusung tema mengelola jalan bukan negeri, mohon petunjuk Pak apa yang perlu kami implementasikan
diskusikan untuk mewujudkan tema ini dan untuk mendukung fungsi pembinaan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di daerah. Yang kedua Pak Dirjen, maaf, dalam keseharian Pak Dirjen kan sangat sibuk sekali lah ya, tapi Pak Dirjen tetap fresh dan sehat. Di samping goes Pak, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain Pak untuk mengisi waktu-waktu senggangnya. Terima kasih Pak Dirjen, salam sehat. Nah itu Pak, ada 2 pertanyaan ya Pak dari Pak Tulak Kepala ya. BPJN Sulawesi Tenggara, pegawai berprestasi di Kementerian PUPR tahun 2021. Ya, pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama, Tentang hari arahan jalan. terkait tadi hari jalan mengelola jalan menyambung negeri, arahan Bapak untuk Arahannya adalah perbaikan bisnis proses tadi ya. ya sesuai Yang tadi yang tadi sudah Bapak dijelaskan. sampaikan Sesuai ya, dengan level 7 item balainya, bisnis proses di level masing-masing balai. Ya. Kemudian yang Kedua. Saya Selain sangat senang outdoor. Saya sangat senang camping. Saya juga penyuka sejarah, jadi saya senang ekspor tempat-tempat yang sifatnya memiliki nilai historis ya. Kemudian juga saya dengan Ipang juga suka main musik ya. Walaupun Ipang terpaksa harus sabar karena saya main seenaknya kan gitu. Jadi banyak ya Ya. Hobinya hobi-hobi banyak yang ya. Bapak lakukan untuk di samping kerja Iya, yang sudah untuk pernah membagi kita- waktu kan jangan serius terus gitu ya Bu ya. Betul Mbak Tina. Iya, oke. Berikutnya Pertanyaan kali ya. berikutnya. Ya, ini yang kedua Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Indrawati, BPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung 2. Saya ingin bertanya terkait pembangunan jalan tol, apa harapan Bapak terhadap BPK sebagai pelaksana pengadaan tanah? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat-kiat khusus Bapak dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Terima kasih Pak Dirjen, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT. Arahan lagi nih Pak, minta arahan. Pengadaan, ya, jadi Ya, untuk jalan pertama tol ya. begini, pengadaan tanah itu sangat tugas yang sangat berat Ya. karena berhubungan langsung dengan masyarakat Masyarakat. dan persepsi masyarakat terhadap kita itu masih belum bagus. Jadi kalau jangankan mereka, kita pun kalau kita mendengar tanah kita akan dibebaskan. Iya. Yang pertama muncul pasti khawatir yang luar biasa, gelisah dan khawatir. Jadi memang tugas-tugas tim pengadaan tanah itu satu memang harus bisa ya memberikan keyakinan kepada masyarakat yang terkena pengadaan Pembebasan. tanah itu bahwa kita ini bisa dipercaya, kita ini amanah, kita tidak akan membuat mereka sengsara. Itu penting sekali. Itu sebabnya berat jadi PPK pengadaan tanah, dan saya mengucapkan terima kasih ya atas dedikasi teman-teman di pengadaan tanah yang sejauh ini luar biasa ya. Jadi kita backlog di pengadaan tanah itu bukan di prosesnya tapi di kemampuan kita memberikan ganti rugi penganggarannya yang sekarang menjadi backlog itu. Jadi tetap bekerja sesuai prosedur ya, dan harus menjadi ayah atau ibu bagi masyarakat yang dibebaskan ya, agar mereka ketenangan dan kita juga memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Iya. Nah yang kedua tadi pertanyaannya Pak, bagaimana Bapak membagi waktu bersama Bapak keluarga. kerja dan Ya. dengan keluarga? Jadi sebenarnya begini, yang namanya resources waktu kita itu sangat banyak. Kita tuh kan waktu itu banyak ya. Itu kan masalah kita menentukan kita menggunakan waktu kita itu untuk apa. Itu kan semuanya keputusan kita. Ya, jadi saya kira sibuk nggak sibuk itu sebenarnya kita yang menentukan. Tergantung kita. Iya, ya, Pak. kita maunya diundang 10 rapat. Kalau mau nggak datang juga kita kok yang menentukan. Kalau nggak datang kan kita jadi nggak sibuk juga. Ya, jadi time management ini penting. Jadi kita harus melatih diri terus-menerus untuk mengambil keputusan yang lebih baik mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu. Iya betul. Ya, itu penting sekali. Kalau kita sekarang ada 10 undangan dipenuhi semua, ya badannya lelah dong, ya kan. Iya. Betul. Nah, itu kan kita harus melihat mana mendelegasikan, apalagi kalau pimpinan itu kan ada hak untuk mendelegasikan. Itu juga harus diatur dengan baik. Jadi kalau orang itu merasa diri sibuk, ya pasti ada masalah dengan pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan waktunya. Iya. Karena kita yang menentukan, kita bisa sibuk, bisa tidak sibuk, itu pilihan kita.
Berasa nggak ada waktu terus ya, Ya, Pak ya. kalau nggak ada waktu ya itu juga pilihan kita. Kita memang pengen kelihatan sibuk ya, pura-pura sibuk lah kalau istilah saya itu. Kalau saya ditanyakan, Pak sibuk Pak? Enggak, lagi pura-pura sibuk aja. Karena sebenarnya pura-pura betul-betul sibuk. tergantung pada kita. Iya, Kita betul. bisa tidak datang pada undangan, kita yang memutuskan, bukan orang lain. Ya. Atau datang di semua undangan sehingga kita kerepotan, kecapean juga kita yang memutuskan. Ya, jadi terus-menerus melatih mengambil keputusan mengenai pemanfaatan waktu. Begitu juga waktu bersama keluarga itu tadi Iya, ya Pak. Betul. Untuk waktu ya keluarga, untuk kerja, untuk apapun kita semua yang Menentukan ya Pak. memutuskan. Iya, Jadi kalau kita sekarang kurang waktu untuk keluarga itu juga keputusan kita loh, iya. Betul Pak. bukan keputusan siapapun gitu kan. Bukan karena pekerjaan juga, enggak juga. Betul. Karena Jadi kita kembali punya ke instrumen masing-masing. pendelegasian, instrumen banyak hal gitu kan. Iya, Gitu ya. betul ya Bu ya. Kadang tuh kitanya aja yang mau ke sini, mau ke situ, jadinya bingung sendiri, sibuk Iya. sendiri gitu ya Pak. Padahal ya. kita tidak melakukan apapun kan dunia biasa aja. Iya. Ya. Betul Nggak runtuh sekali. ya Nggak Pak. runtuh Nggak juga. runtuh. Jadi itu kita Jadi tergantung kita memastikan ya, Pak. memastikan memanfaatkan waktunya untuk apa gitu. Ada Kita semua yang prioritasnya juga memutuskan. kali ya Bu ya. Iya betul sekali Mbak. Betul. Ada lagi Pak penanya berikutnya. Ya. Selamat pagi Pak Dirjen, perkenalkan saya Kevin dari Direktorat Pembangunan Jalan, perwakilan Bina Marga Muda atau Genbud Bina Marga. Izin bertanya Pak, Bapak ingin berpesan kepada generasi muda agar menjadi seorang yang spesialis. Bagaimana cara menentukan bidang spesialisasi bagi Genbud yang masih galau, belum menemukan interest yang spesifik, khususnya di bidang jalan dan jembatan? Terima kasih. Nah ini Pak ada Genmut yang galau. Galau ya. Gimana Pak? Kalau Menjawab gen pertanyaannya. mood galau itu wajar. Kalau gen tuh galau nah. Oh, gitu ya. Karena ini kebetulan si Kevin ini dari 2018 Pak, usia termuda muda seluruh ya. KL. Oke, jadi sebenarnya begini ya. Kita bicara, kita ini kan hidup dalam sistem ya. Kita hidup dalam suatu sistem di mana sistem ini kita harus mengkoordinasikan ya untuk mencapai apa yang kita tuju kan gitu kan, organisasi atau apapun. Nah sebenarnya simpel saja, apakah sesuatu sistem itu akan unggul atau tidak itu saya sering katakan syaratnya cuma dua. Satu, sistem itu memiliki spesialis-spesialis. Dan yang kedua, spesialis-spesialis itu di-manage dengan baik. Mereka bekerja dalam teamwork. Itu aja syaratnya. Ya, kalau kita punya orang pintar tapi nggak kompak, ya nggak bikin apa-apa, malah ribut. Ya. Tapi kalau kita punya manajemen yang bagus, orang-orangnya nggak ada yang ahli, ya juga jalan di tempat. Ya, jadi ada dua hal kita tuh. Pertama, kita harus membangun, ya. Untuk yang saya kira banyak yang berbakat spesialis, cuman kita nggak memberikan ruang sistem insentif yang memadai sehingga mereka nggak masuk ke spesialisnya. Tapi juga tentu harus ada orang yang membangun kemampuan mengelola para spesialis. Spesialis itu harus dikelola, ya, karena para ahli itu kalau diskusi berdua itu yang muncul itu adalah 5 pendapat, ya kan? Harus ada orang yang memutuskan. Betul. Jadi ya kita perlu spesialis yang bagus, yang hebat, dan perlu manajer yang hebat. Dua-duanya perlu. Ya. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Kalau yang masih galau menentukannya gimana ini Pak? Ya harus melihat kepada Passionnya? ya passionnya apa ya. Saya itu dulu merasakan kerja yang paling enak itu di Puslitbang Jalan. Oh, gitu, Ya Pak. karena apa? Di Puslitbang Jalan itu kita digaji, terus kita tuh disuruh nambah ilmu. Itu nggak ada lagi pekerjaan yang lebih bagus dari itu ya. Kita diberi ruang dan waktu, resources untuk explore teknologi. Nggak ada lagi yang lebih enak dari itu. Ya. Cuman kembali bahwa spesialis itu akan skopnya kecil tapi dalam, itu spesialis. Ya, semuanya begitu. Kalau ini masing-masing ya nggak ngebangun suatu produk yang sifatnya multidisiplin. Padahal semua produk itu kan pasti multidisiplin. Pekerjaan tuh pasti membutuhkan multidisiplin. Pekerjaan apapun itu, bangun jembatan, butuh spesialis structures, spesialis foundation, ya, spesialis geoteknik, butuh orang geometrik, ya, butuh ahli beton, material. Jadi spesialis.
multidisiplin. Nggak ada pekerjaan apapun yang tidak multi spesialis. Bergabung jadi bisa. Iya, nah itu harus dikelola sehingga mencapai tujuan jembatan yang bagus gitu, bagus. kokoh, Ya. betul. Nah, sekarang tanya pada passionnya. Kalau senang sesuatu yang detail, jadilah spesialis. Ya, teman-teman tuh banyak sebenarnya yang senangnya strength-nya di detail gitu ya, bukan di manage. Karena kalau memanage itu, melead itu ya pertama kita harus punya beberapa karakteristik mendasar ya. Pertama kita harus punya visi ya. Kita mau bawa Ke arah mana kelompok ini. Tujuannya harus jelas. Oh, saya akan membawa ke arah sini. Karena kalau nggak ada visi itu ya buyar kayak pasar nanti. Masing-masing punya tujuan masing-masing nanti. Yang kedua harus punya kemampuan koordinasi, komunikasi. Ya, komunikasi itu gampang-gampang susah. Ya, karena seorang manajer atau seorang pemimpin itu harus punya kemampuan mendengar. Itu yang paling sulit. Iya, Betul. Ya, karena mendengar itu suatu yang sulit. Ya, kita ingin didengar, iya gitu kan. Itu gampang. Betul sekali, Pak. Tapi kemampuan mendengar itu seperti gampang, itu susah. Iya, benar-benar mendengar. Iya, jadi kita menyimak. listening Iya, gitu. Apa betul. sih orang itu? Sehingga kita paham baru kita bicara, kan gitu. Itu sampai sekarang pun saya merasa nggak piawai dalam itu. Itu sesuatu yang harus kita bangun sejak awal. Kemampuan koordinasi, kemampuan meyakinkan, ya, meyakinkan. Karena kalau tidak meyakinkan, kalau ragu, ya keraguan itu adalah kesalahan yang besar. Jadi tidak boleh dalam tim kita ada yang ragu mengenai kemana kita akan melangkah. Itu kan harus kita tanamkan itu. Kita pastikan ya determinationnya juga harus bagus. Jadi baik jadi level manager maupun di level spesialis. Itu dua-duanya susah. Ya, jadi kita perlu punya manajer yang hebat dan kita perlu punya spesialis yang bagus. Itu baru itu sistem itu akan kompetitif. Iya, betul. Ya kan? Jadi tergantung passionnya dulu, baru ke arah mana dia. Kalau dia passionnya ke arah leading, ke arah mungkin ke manajemen. iya, vision, dia punya vision gitu ya. Ya itu mungkin dia tapi kembali kalau kita engineering, jadi manajemen pun harus ada basic knowledge mengenai spesialisnya ya. Spesialisnya ini. Dia paham kalau spesialis itu ngomong. Kalau nggak paham kan repot juga. Iya, betul. Ya, jadi bukan berarti blank gitu ya. Jadi dia harus paham walaupun dia mungkin tidak sedetail spesialisnya. Tapi dia harus paham, oh dia ngomong itu dia bisa menangkap ideasnya kan. Dia bisa mengkoneksikan dengan spesialis yang lain konteksnya. Baru dan dia bisa memutuskan dengan baik. Jadi yang paling bahaya itu adalah kalau keputusan-keputusan diambil oleh orang yang tidak paham. Itu paling bahaya. Jadi pemahaman itu penting. Ahli bukan, tapi harus paham. Karena fungsi manajemen itu adalah salah satunya adalah decision making. Kalau tidak paham, disaster ke seluruh sistem. Betul. Tapi Itu mungkin berat. kalau saya lihat bisa juga itu memang by nature ya Pak, atau pengalaman juga bisa ya Pak. Mungkin karena nih Genmood nanti akan ada banyak yang bisa dipelajari di awal-awal tahun masuk di PU, PR ataupun di Bina Marga ya Pak. Nanti Jadi dia memang akan tetap tahu harus sendiri. mengarahkan dulu secara teknis untuk spesialis. Dan ini ya saya ingin juga menyampaikan ya bahwa pintar itu penting ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah orang berani menghadapi tantangan. Ya. Orang yang pintar nggak pernah dapat tantangan dan orang yang biasa saja dapat tantangan, ya jagoan orang yang biasa aja. Betul, ini Pak. cuma punya potensi aja. Karena keasah ya Pak. Iya, karena dia keasah ya. Itu jadi jangan merasa oh saya nggak pintar atau itu enggak, itu masalah kita berani menghadapi tantangan ya. Dikasih tugas ini bikin stres juga bagian dari latihan. Kita tekan orang itu anggap training gitu. Ya, jadi kita harus mengelola juga. Diomongin orang, ditekan orang, ya itu main manajemen. Itu bagiannya ya itu Pak, adalah dari manajemen proses. pikiran kita. Ya, kadang-kadang kita terjebak ke dalam apa yang ada dalam pikiran. Umpamanya si itu ngomong set begitu kan, semuanya gitu. Wah, kita jadi kepikiran, terus pada orang itu mungkin udah nggak mikirin lagi. Udah lupa juga Ya, mungkin. jadi main manajemen ini penting penting ya, ya, agar Pak. kita bisa fokus ya
pikiran kita itu fokus pada apa-apa yang harus dilakukan. Kalau enggak nanti kesana kemari ya malah jadi energinya banyak tersedot. Jadi manajer pun bukan hal yang susah. Bukan hal yang mudah, hal yang sulit dan bahkan lebih sulit dibanding jadi spesialis. Karena dia harus bisa nge-lead. Kalau enggak keseluruhan sistem organisasinya ini yang jadi taruhannya. Jadi untuk para Genmut yang ada di Direktorat Jenderal Bina Marga ataupun Sobat Bina Marga, apalagi mumpung masih muda ya Pak, berarti harus coba banyak hal, berani menantang diri supaya kapasitas dirinya juga lebih baik ya Pak. Nanti akan menemukan sendiri kemana arah dia, ya betul, ke spesialis atau level manajerial gitu ya Pak ya. Dan tugas manajer juga harus memberikan tantangan. Karena kalau enggak ini nggak akan ketarik potensinya. Yang maunya sekarang nih teman-teman jembatan kan, saya kasih tantangan bikin jembatan kaca. Dan itu memang progres itu ada karena tantangan. Itu sebabnya orang menciptakan tantangan itu. Misalnya lomba Formula One dan aturannya pun setiap periodik diubah. Jadi kalau udah ini kita ubah lagi aturannya agar mendorong orang untuk inovasi. Ya kita tantang sekarang teman-teman membuat immerse tunnel. Ya memang harus dibuat begitu. Dan itu memang Pak ini lebih mahal. Ya memang sekolah tuh ada biayanya. Betul. Jadi kita harus melihat sebagai investasi SDM-nya gitu. Tapi orang nanti dari situ mendapatkan hal-hal yang baru, memahami karakter sungai lebih bagus. Jadi hal-hal yang baru begitu. Jadi nggak business as usual ya Pak ya? Iya. Inovasi ya Bu ya. Pokoknya Bu Wida di Banten kan, kalau bikin sama seperti orang Baduy nggak naik levelnya. Harus ada. Jadi harus ada sentuhan engineeringnya apa harus yang beda, harus lebih stiffnya, lebih itu. Jadi kita memang harus didorong. Tugas manajer tuh susah karena dia harus pas ngasih porsinya. Kalau enggak nanti bisa over stress orangnya. Jadi memang harus di push sampai to the limits ya kemampuannya. Dan limitnya itu bisa berubah karena setelah sampai di situ ternyata dia bisa, kita bisa mesti dorong lagi. Gitu ya Pak ya. Jadi itu tugas manajer bukan hal yang mudah juga. Iya betul. Ibu. Dan yang lebih penting lagi kalau manajer itu mengabdikan untuk banyak orang juga untuk ya Pak. apa yang dipimpinnya sebenarnya. Jadi makin tinggi posisi manajerial ya itu harus makin selesai dengan dirinya sendiri. Iya betul. Ya karena kalau enggak nanti membebani organisasinya. Jadi harus selesai dengan dirinya sendiri, makin tinggi derajat selesai dengan dirinya harus makin besar. Karena kalau enggak ini kasihan nanti organisasinya. Jadi dia harus lebih banyak giving. Iya betul. Ya, dibanding asking kan gitu. Ya balik lagi ke yang awal tadi ya Pak, semakin tinggi posisi kebaikan itu juga ya Pak yang harus diberikan gitu ya Pak. Dan kebaikan itu gampang aja, artinya kalau kita ada di suatu kelompok orang itu tidak merasa nyaman dengan kita, itu kan artinya kita sudah memposisikan dengan baik. Kalau kita ada di suatu tempat orang itu menjadi tidak nyaman, berarti kan jadi hal-hal yang simpel aja, baik itu sesederhana itu ya. Bukan berarti harus apa gitu, enggak. Berarti harus peka juga ya Pak sebenarnya sama organisasinya. Kita bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan kita, ya orang lain, kan itu aja baik itu. Iya, betul. Memberikan kenyamanan kepada orang. Iya. Wah luar biasa, ini Sobat Bina Marga dapat banyak ilmu nih. Dan pesan-pesan juga tadi sepertinya saya mendapatkan sedikit pesan khusus untuk Balai Banten gitu ya Bu. Iya. Jadi ya betul, tapi itu memang betul karena yang tadi Pak Edi sampaikan, kalau business as usual kita hanya ngikutin kemauan masyarakat Baduy, tapi harus ada sentuhan teknis yang tadi lebih lagi ya Bu ya. Betul. Ya harus di-challenge karena seperti Baduy itu kan sebenarnya tantangannya unik karena mereka memiliki tradisi nggak bisa diubah. Kan kita harus challenge apanya yang nggak bisa diubah. Ya kan karena nature dari alam itu kan developing. Oke, ada pasti ada koridornya kan, nggak mungkin kenapa kan harus kita tanyakan ya, kita menghormati dimanapun kita harus menghormati local wisdom. Betul, tapi kita harus challenge the limitnya ya karena bagaimanapun dunia ini berkembang ya. Jadi kita tidak kehilangan local wisdom, tapi juga local wisdom tidak memenjarakan kita ya terhadap kemajuan. Karena memang untuk kemaslahatan bersama itu ya Pak ya. Ya itu nature alam tuh pasti begitu, ada perkembangan.
Betul. Seru ya Oke. Bu Wida ya. Seru banget Ya. ini Iya. Mbak Tina. Jadi mungkin lanjut ke selanjutnya. Iya, Sobat Bina Marga, kita masuk ke sesi terakhir nih, ke segmen terakhir yaitu rapid question nih Pak. Oke. Iya, Bapak kita akan ajukan pertanyaan. Pertanyaannya juga singkat-singkat, tapi Bapak bisa menjawabnya juga dengan cepat dan spontan gitu ya Pak ya. Iya. Boleh sedikit diberikan alasannya kenapa pilih jawaban itu. Gitu, siap ya Pak? Siap. Pertama dari saya ya Mbak Tina ya. Oke Bu Wida. Pilih matematika atau sejarah? Sejarah. Nah mungkin alasannya kenapa ya Pak? sih Pak? Karena yang tadi ya Pak, hobi salah satunya. Sejarah itu memberikan lesson yang lebih banyak daripada matematik. Bahkan matematik itu bisa di-trigger oleh sejarah juga. Ya Pak ya. Seru ya Pak kalau ngomongin sejarah ya. Ya, Bapak kalau boleh pilih nih Pak, Bapak lebih suka Rolling Stone atau The Beatles? Dua-duanya Rolling jalan-jalan ya. Stones. Oh Rolling ya, Stones. Pak. Lagu kesukaan apa Pak? Eh, Banyak ya Pak. banyak ya. Jadi dulu waktu generasi saya itu kan pilihannya dua aja. Orang itu suka ya, yang lahir tahun 60-an. Legendnya. Kalau nggak gitu ya. Beatlemania ya Stones kan gitu kan. Kalau kita konservatif orangnya ya itu pasti Beatles lah ya. I wanna hold your hand gitu kan. Lagu-lagu Ya seperti kan. itu ya. Kalau orang yang cenderung Rebellion gitu. ya rebellion tuh pasti ke arah Stones kan. Kalau ini I wanna hold your hand, kalau ini do you allow your daughter go with the Rolling Stones kan gitu. Memang pas ya. Jadi memang berbeda ya, memang berbeda. Ya. Tapi suka dua-duanya sih. Dua-duanya suka ya. Cuma kalau suruh pilih itu Rolling Stone ya Pak. Ya mungkin karena gini, saya tuh sangat suka blues ya. Oh, iya. Karena mungkin Stones itu kan lebih blues based dibanding Beatles. Beatles kan lebih banyak ke pop ya gitu. Ibu. Yang berikutnya, nasi uduk atau nasi kuning Pak? Nasi kuning. Oh. Nah kenapa itu? Saya udah dengar bisik-bisikan dari Mbak Tina. Karena saya suka lihat tumpeng. Oh suka lihat tumpeng ya Pak. Jadi walaupun hari biasa pun nasi kuning juga suka Pak. Suka. Suka juga ya. Ya. Karena emang denger di sama teman-teman di lapangan juga katanya kalau ngelihat Pak Hedi ini makannya nasi kuning gitu Pak. Tuh, tadi saya Iya. dapat bocoran dari Mbak Tina ya. Iya. Betul ya Pak ya. Iya, saya suka nasi kuning. Jadi gini, tumpeng itu simbol sebenarnya. Ya simbol, banyak simbol lah di situ. Oke Pak, selanjutnya Bapak lebih suka bekerja di lapangan atau di balik meja? Lapangan. Lapangan ya Pak, masih ya Pak tetap ya. Ya karena nggak bosan. Kalau di meja tuh bosan kita. Saya tuh kalau di meja baca diskusi itu kan agar tidak bosan ya saya tuh sambil nonton atau dengar musik, karena itu baca surat-surat itu Monoton ya Pak ya. banget. Lebih monoton. Kalau di lapangan tuh pasti ada kita lebih banyak inspirasi kalau kita berada di lapangan. Coba aja kalau sering ke lapangan pasti ada hal baru yang kepikiran. Ya, dan ketemu banyak orang juga ini ya Pak. mestinya begini ya, ini mestinya gitu. Kalau kita di meja aja kan kita nggak ada sentuhan itu. Iya betul, berbeda betul, memang. Pilih sepatu pantofel atau sneakers Pak? Pantofel tuh apa? Sepatu Oh, yang itu. Iya, Sneakers. iya. Sneakers. sneakers ya Pak? Lebih suka sneakers ya Pak? Ya. Bapak lebih suka bawa motor atau bawa mobil Pak? Jangan-jangan Bapak anak motor nih Pak? Anak geng motor ya? Bawa mobil. Bawa mobil. Suka bawa mobil ya Pak? Alasannya karena saya nggak punya SIM-C. Oh gitu. Tapi kalau zaman Jadi dulu, SIM-C saya hilang dulu Oh, waktu hilang. sekolah ya. oh tapi kalau zaman muda dulu suka nggak Pak bawa motor gitu? Dulu suka bawa motor karena nggak punya mobil juga. Oh iya iya, mungkin seperti itu ya. Jadi adanya motor ya Pak? Ya adanya motor. Ya. Nah ini Lanjut, satu Ibu. lagi nih, satu pertanyaan lagi untuk di rapid question. Main gitar atau nyanyi Pak? Main gitar. Nah kenapa pilihnya main gitar Pak? Karena memang Ya, Bapak hobi main gitar. Ya karena saya itu nggak masalah nyanyi itu. Yang masalah itu yang mendengarkannya. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kali ini Bapak di acara edisi spesial Iya. ini, Ya. jadi kita berharap ya, dan sobat-sobat Bina Marga juga bisa itu dengerin Bapak main main gitar gitar sambil sambil bernyanyi. Ya, nyanyi. semoga nggak ada yang bermasalah nanti. Nggak ada mendengarkan Pak, suara nggak ada, saya. Pak. Pasti nggak ada, pasti bakal mencengangkan. Sebenarnya saya senang membuat lagu. Ya. Oh gitu, bikin Iya. lagu sendiri ya Pak? Ya, saya tuh punya konsep lagu banyak banget, tapi yang berhasil menjadi lagu tuh ya belum banyak. Gitu.
suka dinyanyikan sendiri gitu ya Pak ya. Ya, nanti Suka mungkin saya akan dimainkan nyanyi lagu sendiri. saya aja. Oh gitu. Saya takut diminta royalti kalau nyanyi lagu orang. Mungkin nanti dua-duanya ya Mbak Iya Tina boleh ya. juga, satu atau dua juga Lagu boleh. Rolling Stone atau Tapi lagu ini kan non Beatles. komersial ya. Non komersial Iya, betul, Pak. Pak. Iya. Terima kasih nih Pak atas kehadirannya Siap. di acara Bincang Jalan dan Jembatan episode kali ini. Seru sekali ya Bu Wida, Betul, kedatangan Mbak Pak Hedi. Kita bisa melihat sosok lain dari seorang Direktur Jenderal Bina Marga gitu ya Bu ya. Betul. Mungkin terima kasih juga Pak. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih bisa berbincang langsung dengan Bapak. Cukup menyenangkan ya Pak. Cuma mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ke Sobat Bina Marga sebelum kita akhiri bincang-bincang ini Betul, Pak. Silakan Pak. Baik Sobat Bina Marga dimanapun berada, yang disampaikan adalah bahwa tetap semangat bekerja, ya, tetap kita amanah, tetap ikuti aturan, ya, tetap melakukan sesuatu secara tertib administrasinya, melakukan sesuatu secara tertib teknisnya, dan juga kita patuh ya kepada arahan-arahan pimpinan dan atasan, karena oleh bagaimanapun kita adalah organisasi hierarkis. Kita akan menghadapi saat ini memang bukan masa yang baik ya, karena kita menghadapi ancaman bencana ya, yang menurut BMKG kan bisa sampai Februari. Jadi mohon siaga betul, siapkan DRU-nya ya, paling lama 6 jam itu alat sudah sampai di tempat bencana ya. Dan tahun depan adalah tahun transisi kita ya, dari COVID ke pasca COVID, harapannya begitu insya Allah ya. Amin. Dan itu selalu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan ya, karena ada perubahan perubahan kondisi dari COVID ke pasca COVID. Jadi tahun depan bersiap-siap kita bekerja keras ya, banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Mungkin tahun berikutnya mungkin kita semoga bisa mulai agak slow down ya sampai 2024. Tapi tahun depan adalah tahun yang penuh tantangan. Saya harapkan kita semua siap menghadapinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak atas arahannya untuk internal Direktorat Jenderal Bina Marga, juga untuk Sobat Bina Marga gitu ya Bu ya. Betul. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi ya Pak atas kehadirannya. Semoga informasi yang kita dapatkan semua, yang Sobat Bina Marga dapatkan juga hari ini, bisa kita terima dengan baik dan kita boleh menggunakan informasi tersebut untuk kedepannya lebih baik lagi gitu ya Bu Wida. Betul Mbak Tina. Iya. Baik, terima kasih juga untuk Bu Wida yang udah menemani saya hari ini menjadi co-host. Terima kasih Mbak Iya, Tina. Ibu co-host yang cantik dan benar-benar seru hari ini menemani perbincangan dengan Pak Dirjen. Terima kasih ya Bu Wida. Sama-sama Mbak Tina. Baik, Sobat Bina Marga, kita telah tiba di penghujung acara Bincang Jalan dan Jembatan. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Untuk update informasi mengenai infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia, Sobat Bina Marga dapat cek ke media sosial Ditjen Bina Marga di PUPR_Bina Marga. Sampai berjumpa di episode berikutnya yang akan senantiasa membahas tentang hal menarik lainnya. Saya Martina Piranti, Saya Wida Nurfaida. undur diri. Tetap semangat menyambung negeri. Tatap lagi, ku pandang lagi dirimu yang pergi. Tak mampu ku bertahan sendiri. Terasa pergi, kau hilang perlahan. Ditelan kabut sembilu hatiku. Jalan yang panjang, perjalanan cita-citaku, ku jalani.
Ku tetap lagi, ku pandang lagi dirimu yang pergi. Tak mampu ku bertahan sendiri. Terasa pedih, kau hilang perlahan di telan kabut sembilu hatiku. Jangan kau pergi. Dah, Pang. Balik bekerja.